Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manin taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, segenap para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, para bapak, para pemuda, khususnya dari jamaah Musholah Nurul Bayan, pengurus Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Iwan beserta jajaran yang sama-sama hadir, kita semua jamaah yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada kesempatan malam ini, malam Ahad, adalah malam pembukaan sekaligus pertemuan dari awal pengajian yang baru saja minggu lalu ngobrol sama Pak Ustadz Iwan di Masjid Al-Islamiyah. Namun kita ingat bahwa kata Nabi, al-insanu bitakdir wallahu bitakdir. Manusia punya rencana, tapi yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata rencana apa yang direncanakan khususnya malam ini, insya Allah dan alhamdulillah ternyata dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini yang namanya jodoh kali ya. Padahal beliau datang ke masjid bukan mau ketemu saya, bukan, dia mau ketemu Haji Juri. Cuman itu mah saya mah kebetulan. Sama kayak orang juga, sebenarnya dia tidak sengaja ibaratnya ngeramal melamar orang, teman ketemu di situ, jodoh kan gitu. Nah, intinya seperti itu, ya. Nah, jadi itulah rencana manusia, tapi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mengawali pertemuan daripada kajian kita khususnya malam Ahad ini Ba'da Isya, ya, tentunya adalah merupakan sebuah anugerah yang sangat istimewa, anugerah yang sangat besar, yang tidak ada pertemuan lebih utama, tidak ada pertemuan yang istimewa
tidak ada pertemuan yang sangat berharga kecuali pertemuan di majelis taklim. Kalau saya ketemu sama saudara di pasar mungkin tidak sengaja, ketemu di mall nggak sengaja, ketemu di jalan berpapasan tidak sengaja, tapi pertemuan di sini mah udah diniatin, berarti disengaja. Kenapa pertemuan di majelis taklim amat sangat mulia dan amat sangat berharga? Karena langkahnya akan mendapatkan ampunan, yakni magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ketemu uluk salam, dijawab salam, udah ibadah. Musafahah sasalaman, itu kedua orang ketemu saling musafahah, udah dosa-dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Belum menghitung langkah. Satu langkah orang ngaji 10 dosa diampunkan, 10 pahala dituliskan, dan 10 derajat diangkat. Jadi dalam satu langkah memiliki 30 keuntungan. Maka siapa langkahnya yang paling banyak, berarti dia yang paling banyak juga pahalanya dan banyak pula ampunan dosanya. Ustaz Iwan jauh nggak rumahnya? Nah, kalau bisa muter dulu ke La Islamiyah. Muter dulu. Jadi Ustaz Iwan katanya musola di depan rumah, kok muter biar gede ganjarannya. Itu ya. Nah, ini luar biasa. Maka oleh karena itu, di mana kita bersama-sama untuk hadir di pengajian, karena memang pengajian itu adalah merupakan kebutuhan dan kewajiban. Kenapa disebut kebutuhan? Kita butuh ilmu. Apakah ibadah kita ngarang? Enggak. Kalau Oma Irama nyiin lagu boleh ngarang, tapi kalau ibadah nggak boleh ngarang itu. Iya. Kalau nyanyi mah puisi, syair, sajak boleh ngarang. Iya. Yang penting asal senang sesuai dengan notnya boleh. Kalau ibadah mah Fatihahnya harus sesuai dengan syariat, harus benar tajwidnya, fikihnya juga harus benar, tauhidnya juga harus benar, tasawufnya juga harus benar. Maka kalau sudah dinyatakan benar, maka dibenarkan. Bukan kita yang membenarkan, tapi agama yang telah memberikan aturan. Berarti yang akan membenarkan adalah Allah subhanahu. Bahkan di dalam kitab Matan Zuban karya Ibnu Ruslan disebutkan, barang siapa yang beribadah namun tidak disertai dengan ilmunya, mardudatun latuk balu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi gamblangnya begini, Ustadz Iwan ngelamar kerja ke satu PT. Nah, kata yang punya PT, Pak Ustadz Iwan kalau mau kerja di sini syaratnya harus punya ijazah SAG umpama. Kalau memang dia punya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, insya Allah diterima karena syaratnya dipenuhi. Tapi kalau saya mah SD, kira-kira diterima enggak? Nah, seperti itu. Jadi kita ini hanya memenuhi syarat. Syaratnya ibadah wajib dengan ilmu. Bahkan orang yang enggak bisa pun tetap wajib. Enggak ada orang, kalau begitu mah nggak usah ibadah kalau kau punya ilmu mah. Salah lagi aja. Iya, syaratnya ibadah harus dengan ilmu. Berarti kalau nggak punya ilmu nggak usah ibadah. Bukan, tetap andai kata orang tidak bisa baca Fatihah, sholat tetap wajib. Terus gimana bacaannya? Baca apa yang dia mampu. Dalam fikih begitu. Dia nggak hafal Fatihah tapi wajib sholat karena dia Islam, balik, berakal. Karena syaratnya kan 3 yang mewajibkan kita ibadah, terutama sholat ya, itu 3: al-islamu wal bulugu wal aklu. Yang pertama, orang diwajibkan ibadah sholat karena dia Islam. Yang kedua, usianya karena balik. Yang ketiga, karena akalnya itu.
Selama 3 perkara tadi masih ada di kehidupan kita, nggak bisa ngelak kita, tidak bisa menghindar daripada ibadah. Tapi bagaimana nggak bisa? Tetap kerjakan. Makanya ada satu kisah jawara, nggak pernah sholat seumur-umur, tapi di hari tuanya Allah beri hidayah. Alhamdulillah dia mau sholat ke musola. Dia ngomong sama istrinya, "Bu, bapak mau sholat." Kata ibunya, "Alhamdulillah ya Allah, suami saya diberi hidayah, tapi bapak belum pernah sholat, nggak tahu." Kata istrinya, "Ikutin aja Pak Ustadz, jangan jauh dari Pak Ustadz, pokoknya ikutin." Baik, kata istrinya. Jawara ini akhirnya dia datang ke musola. Dia ingat kata-kata istrinya bahwa ikutin Ustadz, imam maksudnya. Berhubung terlalu dekat sholatnya dengan imam, begitu sujud ketendang kepalanya sama imam. Dia ingat kata-kata istrinya, ikutin saja imam. Dia ketendang, nendang lagi ke belakang. Wah, ini orang ditendang, marahnya main di jawara, sekalinya ke musola bikin ulah. Akhirnya digebugin tuh, bukannya sholat malah digebugin. Begitu pulang, rambut acak-acakan, peci udah dengdek. Ditanya sama bininya, "Pak, gimana sholatnya?" "Sholatnya mah lumayan, alhamdulillah, cuman nggak tahan gebugannya doang." Itu luar biasa. Ini nggak salah jawara. Kenapa? Atau suruh ngikutin imam. Nah ini karena nggak ada ilmu, pemahamannya terlalu jujur ya. Suruh ngikutin imam ya nurut aja dia mah. Tapi kan kalau nendang mah jangan atuh. Ini kayaknya kalau imam loncat juga dia. Saya khawatirnya kan kalau nggak ngaji, nggak berilmu, misalnya ikutin saja imam, ini pasti lucu semuanya. Kalau imamnya batuk, pasti batuk dia. Karena suruh ngikutin imam. Kalau imamnya pasti juga dia. Nah itu, ya. Nah maksudnya mengikutin itu dalam gerakannya, ya. Orang nggak bisa Fatihah, dia bisanya apa? Zikir, untuk menggantikan Fatihah, walaupun sholat sendiri. Ini zikir juga nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Ya wis meneng baik. Ya, kata orang Jerman, ngescicing baik, nangtung ben nuturkeun imam. Ya, imam ruku, imam hudang, imam sujud. Kalau memang nggak bisa, akan tetapi kita tadi tolabul ilmi faridotun. Sementara belum bisa, tetap sambil belajar. Apa sih yang nggak bisa kalau mau belajar? Kita mah Habibie aja bikin kapal bisa karena belajar. Itu lebih sulit jauh. Kita memang sulit ya. Sekarang di HP aja, jangan jauh-jauh HP, mencetnya aja banyak orang yang nggak bisa. Di kampung nih orang tua, "Mbak, buka HP." Aing mencet begitu bisa. Kadang-kadang kan begitu tuh. Nah sekarang dibalik, bagaimana bikin? Iya, bagaimana bikin? Menggunakannya aja nggak bisa. Motor jangan jauh-jauh, nggak ngerti kita sama mesin. Bagaimana caranya ini bikin motor? Boro-boro bikin motor, bawanya aja nabrak tiang listrik, kayak gitu. Ya, tapi kalau belajar apapun bidangnya bisa. Kenapa? Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan diberikan hasil. Nah seperti kita ngaji, walaupun hanya mendengarkan, namanya ini mustami, ya. Jadi para pendengar. Sebab di dalam ngaji itu ada 2 hal, ya, sama'iyun wa kasbiyun. Di dalam ngaji tolabul ilmi, menuntut ilmu, ada 2 cara. Yang pertama, ngaji itu kasbiyun dengan kasab. Apa maknanya ngaji kasbiyun? Santri masuk pesantren, bertahun-tahun dia di sana, itu kasab namanya. Dari mulai ngaji amil, jurumiyah, alfiyah, kitab kuning, Al-Quran dan sebagainya, sampai dia memahami semua ilmu-ilmu agama sehingga jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai. Ini daripada hasil tolabul ilmi kasab. Jadi kasab mah benar-benar khusus gitu ya. Nah kalau kayak kita ini sekarang mau secara kasab, bisa didemo sama bini kita. "Pak mau kemana?" "Bawa kompor segala." "Mau mondok wah." Udah bawa semua peralatan,
Waduh, puyeng, dan ntar listrik siapa yang bayar ini Pak? Ntar siapa yang bayar ini? Ntar anak-anak sekolah gimana? Nah, makanya ada cara buat kita, apa? Sama'iyun. Tuh, sama, yang penting gugur kewajiban. Kalau anak-anak kita yang belum punya istilahnya apa namanya beban, mereka dipesantrenkan. Kenapa? Karena khusus ngaji aja lu jangan mikirin apa-apa. Bapak sama ibu nanti yang bekelin, bapak ibu yang mikirin biaya, kamu mah tinggal belajar, enak, tidak ada beban yang lain, sehingga mudah kan masuk ilmunya. Coba kalau kayak kita, badan mah di pondok tapi mikirin mau, waduh, listrik belum bayar, air belum bayar, boro-boro mau nempel ilmu. Coba bayangin kalau banyak tekanan, ibarat HP mah penuh memorinya, lemot itu, banyak sampahnya gitu kan. Nah itu, nah maka kalau mereka para santri, anak-anak kita diam di pesantren, ini sistemnya adalah tolabul ilmi likasbiyin, menuntut ilmu secara kasab. Jadi khusus ya, karena niatnya juga pesantren, nyantri. Nah kita yang sudah pada rumah tangga, diam di masyarakat, maka ada cara yang kedua, apa? Lisama'iyin, maka belajarlah kamu meskipun hanya mendengarkan mata dan telinga, yaitu mustami, cukup dengan mendengar. Nanti insya Allah ya, nanti terserah jamaah mau kitabnya apa dan mau memiliki masing-masing. Contoh seperti ini nanti dibagi. Misalnya mau Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, nah ini kitab aslinya nih, nah bisa dilihat ya. Apa mau ini aja yang kuning semua dibagi ya. Nah, ini aslinya, maksudnya ini kitab ininya, kitab salapinya ya, jadi bahasa cetak Arabnya. Nah itu bahasa Indonesianya itu Pak. Jadi gini bahasanya, ini berasnya, itu nasinya. Nah tinggal memilih, mendingan beras mending nasi. Mesti tinggal kokobok pan. Gitu ya. Nah, kalau mau nanti ini murah, paling 25.000 ya, nanti ditulis berapa jamaah ya. Artinya gini, kalau ini mah enak, ada bahasa terjemahnya ya. Jadi bahasa Arabnya ini ada di kanan, di sebelah kiri terjemahannya. Nah, jadi kalau dikasih yang begini takutnya stres. Tadi kata Ustaz Iwan, boro-boro yang gundul, yang gondrong aja pusing. Nah, ini kan gundul ini, gitu ya. Nah, tapi ya itulah, hanya menawarkan barangkali nanti sistemnya mau bagaimana. Karena kan kalau cuman mendengarkan saja, dengaran aja, di sini mah inget kedengaran, datang ke rumah mah hilang. Ya lupa lagi. Tapi kan kalau ada kitabnya mah minimal bisa dilihat, oh kemarin melajarin apa, misalnya bab apa, lupa, bisa dibuka kalau ada waktu ya, kalau ada waktu. Karena selama ini kita lebih banyak sibuk dengan HP sebenarnya mah, daripada boro-boro buka Quran makan. Tapi HP mah bangun tidur langsung baik, lagi tidur ada yang ngebel langsung ya kan. Kadang-kadang dalam satu ruangan, sekarang ini dalam satu ruangan nontonnya masing-masing. Kalau dulu satu ruangan matanya tertuju kepada satu kotak, yaitu TV. Bapaknya nonton TV, emaknya, anaknya satu sinetron nonton. Sekarang mah walaupun duduknya yang ini mah nonton apa, ini mah apa, ini mah lain-lain filmnya kan, masing-masing sukanya. Padahal orangnya satu ruangan. Kadang ini mengawa kemana, ini mengebel kemana gitu. Nah ini memang udah zaman ya, udah zamannya seperti ini. Maka oleh karena itu saya mah sangat-sangat ibaratnya khawatir kepada generasi, terutama pemuda-pemudi. Ngelihat anak-anak sekarang Pak, makan mah makan, tangan mah megang HP, ngisi aja. Makan mah makan, andai kata dikasih tai ayam juga disuapin masuk tuh. Itu ya, maka luar biasa canggih daripada modern, sehingga madorot timbulnya kepada urusan ibadah. Orang banyak sekali daripada meninggalkan hak dan kewajiban antara hukukillah wa hukukil ibad. Karena ibadah kita itu ada dua ya, dalam bahasa kerennya mah vertikal horizontal. Dalam Al-Quran disebut hablum minallah dan hablum minanas. Jadi ada dua ibadah itu, ada ibadah langsung kepada Allah, ada ibadah sosial terjadi di antara sesama manusia.
seperti saling tolong menolong, bantu membantu, watawasau bil haq watawasau bisob. Ya, orang tetangga kesusahan kasih hutangin, kasih pinjaman, itu ibadah sosial namanya. Ya, nah semua adalah baik. Kalau tidak baik maka salah satunya aja hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya tidak bagus, putus. Hablum minannasnya mah bagus, hablum minallahnya tidak bagus, putus. Ibarat sendal mah dua-duanya harus dipakai, nggak bisa sebelah-sebelah, sebagaimana disebut dalam dua kalimat syahadat. Nggak bisa orang hanya baca syahadat saja, saya baca satu syahadat, nggak bisa, harus dua kalimat syahadat satu paket. Kalau kita lihat kaligrafi di masjid, di musola, di rumah, itu satu paket. Nggak ada orang yang bikin istilahnya kaligrafi Allah, pasti di sebelahnya ada Muhammad. Itu nggak mungkin. Sebelah kanan Allah, sebelah kiri ketua musola. Nggak mungkin ya. Nah, itu kan masing-masing paketannya. Wah, ada di sini misalnya Allah ketua masjid, enggak, karena disitunya la ilaha illallah Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, itu. Nah, maka inilah hablum minallah hablum minannas. Maka dalam Al-Quran disebut durribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Dimanapun kalian berada akan dihinakan dan akan celaka. Tuh, dimana saja kalian berada, kata Allah, akan selalu hina dan akan celaka. Tapi ada istisna di situ, ada kalimat illa, kecuali. Nah, coba kalau nggak ada kecuali, nggak ada yang selamat manusia. Illa bihablim minallah wa hablim minannas, kecuali kalian akan sempurna, mulia dan akan selamat manakala mampu memperbaiki hubungan yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan sesama manusia. Bagaimana dengan Allah? Salat jangan ditinggalkan, itu hablum minallah, hak Allah. Datang Ramadan, puasa jangan ditinggalkan, itu hak Allah. Kalau dihitung-hitung mah kita mah salat jarang, berapa jam jaraknya, sementara Allah ngasih nikmat tiap detik. Andai kata mata kita 1 menit aja nggak bisa berkedip, apa yang terjadi? Bisa keluar darah. Makanya kedip mata adalah obat, Pak. Kita jarang mikirin itu ya, jarang ya, bukan jarang, nggak pernah merenung memikirkan kedip mata. Itu kedip mata obat. Ada laler dikedip aman, nggak masuk. Ada debu dikedip, ada semut dikedip, termasuk cewek cantik dikedip tuh. Ini luar biasa, ini kedip mata. Seandainya nggak bisa berkedip, bahaya, bahaya. Mata ini ada obatnya, ada tamengnya tuh. Iya. Nah ini kita kalau dihitung sehari semalam, ada nggak orang yang ngitungin kedip mata berapa jumlahnya sehari semalam? Coba bayangin, kedip mata, luar biasa. Makanya ini kedip mata satu kali kedip mata nanti akan ditimbang di akhirat. Ada orang disebutkan dalam riwayat, kata Allah, ya ibadi udkhuli jannati bi rahmati wa ridwani wa magfirati. Wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku semata-mata karena rahmatku, karena ridhoku, dan karena ampunanku. Ada berapa tuh? Ada 3. Makanya simak, perhatikan ya. Kata Allah, wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku, namun ingat dengan 3 hal kamu masuk surga. Pertama dengan ridhoku, kedua dengan rahmatku, ketiga dengan ampunanku. Nah, si hamba ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ma sholaitu wa ma siyam. Dia bertanya, ya Allah, selama ini kan aku sholat, selama ini aku zakat, aku puasa, aku ibadah, kok masuk surga karena rahmat, kok masuk surga karena ridho, kok karena masuk surga karena magfirah, lalu sholatku, puasaku, hajiku dikemanain? Waduh, cak Allah udah mulai ungkat-ungkit lu ya.
dikasih surga dengan 3 malah nanyain ibadahnya. Maksudnya mah kenapa seperti kita dengan manusia nih, udah kamu makan tinggal makan gratis nggak usah bayar. Nggak bayar apaan, saya udah kemarin segini-gini. Nah seperti itu kayak kita. Jadi ini juga manusia ini ngeyel, ya Allah saya kan puasa, saya sholat, saya ibadah haji, saya zakat, kok masuk surga karena rahmat, lalu ibadah saya buat apa? Oh, mulai ngungkit-ngungkit. Akhirnya Allah panggil malaikat yang tukang nulis. Hei malaikat, dia berani mengungkit. Sekarang baiklah, kalau memang dia pengen masuk surga karena amal ibadahnya, karena sholatnya, karena puasanya, karena sodakohnya, hitung berapa banyak nikmatku yang diberikan kepadanya dan berapa banyak ibadah dia. Akhirnya ditimbang oleh malaikat, dihitung. Si Anu bin Anu ibadah 70 tahun, 70 tahun full ibadah. Terus ditimbang nikmat Allah, cuman satu doang, satu kedip mata, cetrek. Ternyata ditimbang enggak kebayar itu satu kedip mata dengan ibadah 70 tahun. Apalagi yang bukan ahli ibadah. Akhirnya oleh Allah suruh dilempar dia ke neraka. Sombong dia. Kenapa? Karena dia menanyakan dan mengungkit-ungkit ibadah. Nah maka kita di alam dunia jangan pernah membangga-banggakan ibadah. Gua malu udah 10 kali ke Mekah, lu mah sekali juga belum lu. Kan itu sombong namanya, ngungkit-ngungkit, nggak boleh. Ngomong lagi dia, lu suka duha? Enggak, pantesan miskin lu. Nih gua, makanya gua mah tuh segala ada, gua merajin duhanya, nggak kayak lu. Kok ibadah kayak begitu? Enggak. Nah ini contoh, maksudnya ibadah bukan untuk dibanggakan, kebaikan tidak harus diingat-ingat. Kalau bisa anggaplah bahwa ini kita belum pernah punya kebaikan. Sebab kalau orang menganggap belum pernah punya kebaikan, kita akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, diingat-ingat, merasa cukup. Tapi kalau tidak, merasa kurang. Terus kita berusaha untuk mencari. Seperti itu. Ya, maka satu kedip mata aja jika dihitung oleh Allah, kalau kita ngungkit, ibadah kita tuh nggak ada apa-apanya. Walaupun 70 tahun, ternyata untuk menembus satu kedip mata aja tidak kebayar. Belum napas, belum telinga mendengar, belum kaki melangkah, belum tangan memegang. Bayangkan orang yang sakit tidak akan bisa menikmati sehat kecuali ketika sakit dia. Nih kita sekarang nih sehat semuanya, kita jarang merasakan kenikmatan ketika kita sehat. Itu tidak akan pernah terjadi, tapi akan dirasakan nikmat manfaatnya sehat ketika sedang itu. Orang yang sudah tidak bergigi, dia membayangkan ketika masih bergigi. Apa dia bilang? Jangankan kerupuk, jangankan tutup limun botol gua garas dulu mah. Dulu katanya waktu masih ada giginya. Sekarang sekarang mah di blender. Kayak macam begitu ya. Itu dia merasakan nikmatnya bergigi ketika dia sudah tidak bergigi. Sekarang kita masih bergigi, tidak akan merasakan nikmatnya punya gigi. Engke geus ompong karasa bedak diangsuan kiripik anjakala geus uhun tuan tuh. Jadi kadang-kadang kayak begitu ya. Nah itu diantaranya, Mbak. Kali ini kita membahas, mengkaji tentang samai, yaitu untuk sementara ngaji rungu. Kata orang kulon mah ngaji denge, nu penting kadenge. Makanya kita punya telinga itu untuk mendengar, maka dengarkan yang baik-baik. Jangan sampai kita punya telinga tidak diperdengarkan kepada yang haknya. Jangan sampai kita punya mata tidak diperlihatkan kepada yang haknya. Maka segala organ tubuh yang ada di badan kita laksanakan sesuai dengan makomnya masing-masing. Ini kita punya kaki, alat untuk melangkah, langkahkan kepada yang haknya. Kita punya tangan untuk memegang, peganglah sesuatu yang haknya untuk dipegang oleh tangan. Begitu ya. Nah maka oleh karena itu dalam pertemuan ini saya akan membacakan
ya dalam Nasoihul Ibad salah satu hadis untuk motivasi buat seluruh jamaah Nurul Bayan untuk lebih tanggung jawab, semangat, mahabbah terhadap tolabul ilmi. Ya, bagaimana kata Nabi? Ini baru di bab sani ya. Alaikum bimujalisatil ulama wastimai kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardul maitata bimail mator. Apa artinya alaikum bimujalisatil ulama? Tuh kata Nabi, biasakanlah kamu duduk campur baur di majelis taklim dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para ustadz yang di dalamnya dibahas tentang jadi harus cinta pengajian lah kalau bahasa kita mah. Karena ngaji mah nggak mungkin ngomongin politik, karena ngaji mah nggak mungkin ngomong yang lain-lain, pasti yang dibahas adalah ilmu agama. Tuh apa sebabnya Kangjeng Nabi, Kangjeng Rasul menyuruh kita untuk cinta di majelis taklim, untuk membiasakan diri duduk dengan para ulama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena dengan kamu duduk di majelis taklim dengan ulama, sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Hati kita mati akan hidup kalau kita campur dengan ulama. Diibaratkan apa oleh Nabi? Kama yuhyil ardol maitata bima'il mator. Sebagaimana Allah mengguyur tanah yang tandus, tanah yang kering, kemarau yang panjang dengan guyuran air hujan. Yang tadinya mati tumbuh dia subur, rumput yang mati tumbuh, tanam-tanaman yang mati tumbuh. Kenapa? Karena tanahnya subur diguyur oleh hujan. Bayangkan, kalau tidak mau duduk campur dengan ulama, tidak mau ngaji, tidak robi dengan majlis taklim, qasat qulubuhu, maka mati hatinya. Bayangkan kalau hatinya mati, kal hijarah, seperti batu. Batu, tahu batu? Disiram enggak disiram enggak ada bedanya. Disiram enggak disiram, begitu-begitu aja batu mah. Ini ada orang misalnya Ustadz Iwan, tiap hari batu disiramin aja, manfaat enggak? Nyerap enggak, masuk enggak, subur juga enggak. Pak Iwan lagi ngapain? Nyiramin batu supaya subur. Apanya yang subur? Orang nggak masuk. Artinya orang kalau sudah qasat qulubuhu, hatinya mati, apapun nasihat diberikan tidak akan pernah masuk. Maka seperti batu. Kan banyak orang yang ngomong dia mah keras kepala kayak batu. Nah itu maksudnya, keras kepala kayak batu. Tapi kalau dia keras kepala di bidang yang baik boleh. Tapi kalau di bidang yang tidak baik, yang negatif, maka tidak boleh. Kenapa? Karena batu itu tidak bisa meresap air, tapi bumi, tanah bisa meresap air. Sehingga apa yang ditanam di tanah akan tumbuh dengan subur karena dia menerima dengan siraman. Begitu ya. Ya kita juga sama, kalau kita mau duduk di majelis taklim, berarti inilah yang dijanjikan oleh Nabi. Allah akan memberikan kesuburan hatinya sehingga dia akan menerima tentang nasihat-nasihat agama, karena ad-dinu nasihatun, bahwasanya agama adalah merupakan sebuah nasihat. Jadi kalau kita tidak bisa menerima nasihat agama, mau menerima nasihat siapa? Mau menerima nasihat yang mana? Tuh ya, jadi itu yang pertama adalah hablum minallah. Ya, jadi hablum minallah tadi adalah kewajiban kita terhadap Allah, karena Allah sudah banyak memberikan nikmat. Ya, diantaranya rukun-rukun yang padu dalam Islam itu adalah hukukillah, hak-hak Allah yang harus kita tegakkan, yang harus kita tunaikan. Sebab Allah tadi saya sampaikan, 1 detik saja tidak pernah menterlantarkan nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Tuh ya. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, kecuali dia mampu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia.
Kalau kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, yang terbaik adalah di majelis talim. Di majelis talim, di tempat ibadah, walaupun di luar majelis dia bermusuhan, tapi tidak akan ada yang berani kalau ribut darder di dalam majelis, di dalam musolah dan masjid. Kalau ketemu di pasar mah bisa berantem. Tapi aneh, saat ketemu di musolah mah karena nggak enak sama yang lain, sasalaman aja, bener nggak? Itu luar biasa. Ada 3 kali aja ketemu sesalaman, bisa akur tuh, udah selesai urusan. Tapi kalau ketemu di pasar, ketemu di jalan, malah buang muka dia. Ketemu di gang, belok dia. Tapi kalau ketemu di majelis, nggak mungkin dia benci sama dia. Ini Ustadz Iwan benci, dilewat tangannya, nggak mungkin. Karena dia juga moral, punya moral. Jangan nanti orang lain tahu. Biasa di sini mah pura-pura baik aja, kan begitu. Kalau di majelis taklim, makanya di majelis taklim itu adalah sesuatu servis. Di barat benang kusut akan sembuh, maka rohani manusia akan sehat kalau diservis di majelis taklim, ya. Jadi inilah yang disebut qalbil baiti binuril hikmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah ketika orang mau duduk campur bareng dengan para ulama, yaitu di majelis ilmu. Apa hikmahnya? Ail ilmin nafi, maksud yang dimaksud hikmah adalah akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Itu wa fi riwayati Tobroni, dan di dalam riwayat hadis Imam Tobroni an Abi Hanifata, daripada Abu Hanifah, kalimatnya jalisul kubaro wasailul ulama wa kholitul hukama. Apa jalisul kubaro? Duduklah kamu dengan pembesar-besar agama. Artinya kalau ada acara-acara di mana di situ hadir para ulama, kita ada di dalamnya, harus senang. Ini adalah majelis ilmu. Kalau kita ada di tengah-tengah mereka, barangkali kecipratan keberkahan. Itu jangan minder, jangan gua mah nggak level, gua mah bukan ulama, gua mah nggak bisa ngaji. Jangan, justru kita nggak bisa ngaji, kita bukan siapa-siapa, harus senang, kagum kalau di satu majelis perkumpulan banyak orang-orang alim, kita ada di tengahnya. Siapa tahu banyak rahmat dan magfirah di dalamnya. Itu ya, jadi pembesar-pembesar ulama harus dideketin, harus dicintai. Wasailul ulama, dan banyaklah bertanya kepada ulama. Dalam Al-Quran bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada mereka, ahlinya, para ulama, jika kalian tidak memahami, jika kalian tidak mengerti. Kita aja di jalan, kalau nggak tahu pasti nanya, Pak maaf ya, RT sekian, RW sekian, jalan sekian, di mana ya? Nanya. Kalau nggak nanya, tersesat kita. Buktinya sekarang udah hebat, orang nggak ada, buat nanya nggak ada, sepi. Terpaksa gua nanya Bah Google. Nah, akhirnya nanya Bah Google. Terus apa kata Gumemel? Anda 300 meter belok kanan. Tuh, ya, dikasih tahu sama Bah Google. Coba kalau dia nggak nanya sama Bah Google, orang nggak ada, siapa nggak ada, mau kemana dia arahnya? Saya pernah begitu, diundang ceramah, kata orang itu, bagus Kiai, jalannya bagus. Pokoknya jalannya bagus, cak mana nama bagus, bagus gitu, ya. Wah, ternyata begitu datang ke sana, muasalah gujubar air. Mungkin kalau dia bilang jelek, kita nggak datang. Jalannya bagus. Begitu datang ke simpang 2, nggak ada tanda, bingung. Akhirnya disetel Google Map. Sherlock, kata Pak Google, Anda masuk jalur kanan, setelah 600 meter belok kiri. Ngikutin ya, karena kita nggak tahu, ngikutin aja terus, lurus. Begitu udah 500 meter ke depan, nggak bisa lewat, ada panggung. Ya, saya bilang goblok ini Pak Google, kenapa nggak kasih tahu? Apa kata Pak Google? Panggung tidak datar.
Ya nggak taunya ada yang hajat, ditutup jalannya. Mestinya dia ngomong dong, Anda jangan lewat situ karena ada yang hajatan. Ini yang hajatnya katanya bilang. Aduh, Masya Allah itu ya. Nah itu diantaranya. Maka oleh karena itu orang yang tidak mau bertanya bisa disebut sesat di jalan. Artinya kalau kita tidak mengerti tapi masih mengamalkan, salah amalannya. Tapi kalau sudah ditanyakan, yang ditanya ulama, dia memberi jawaban, kita yakin dengan jawabannya, maka kita akan aman. Kenapa? Karena amaliyah kita amaliyah yang berdasarkan ilmu, bukan ngarang-ngarang. Begitu maksudnya ya. Makanya kan ada orang udah ijazah lebih ingin sempurna, dia nanya lagi sama guru yang lain, Pak saya dapat ijazah dari Kiai Anu, Kiai ini bener enggak? Bener, bagus. Artinya untuk supaya mendapatkan lebih yakin gitu, bukan berarti tidak percaya, tapi supaya lebih yakin. Soalnya apa? Soalnya kan takutnya nanti ini wiridan apaan, karena wiridan itu kan kalau orang nggak ngerti disangkanya bener aja, padahal salah wiridannya. Orang mah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ini karena nggak ngerti suruh ngewirid ya katipu, ya kaliru, ya katipu, ya kaliru. Ah tuh katipu kaliru. Orang mah ya latif, ya latif, nurut aja dia tuh. Ya katipu, ya kaliru, ya katipu, ya kaliru. Insyaallah karena nggak ngerti. Ini banyak, saya mau pengalaman begitu, namanya orang lapangan dapat aja. Dulu sering kita mimpin umroh bawa jamaah. Ada jamaah saya yang aneh dulu itu Pak. Apa anehnya? Tiap ketemu tulisan Arab Ustaz diciumin sama dia. Asal ada tulisan Arab baik. Kan Arab ya tulisannya doang, apa maknanya mah nggak tahu. Disangkanya mah dianggap kurang aja sama dia mah. Namanya orang baru insaf katanya. Asal ada tulisan Arab diciumin, berkah, berkah dia bilang. Begitu datang ke masjid, mau ke Masjidil Haram, ada bangunan tulisannya Al-Hamam, kan gede tuh Al-Hamam, itu tembok diciumin sama dia. Al-Hamam, saya tanya, apa-apaan malu-maluin, ini berkah Kiai, lu tahu nggak artinya? Nggak tahu, WC umum. Nah itu, asal jangan main Arab aja ya, artinya harus tahu dulu, tanya ini apa artinya ya. Nah kalau dikasih tahu nggak mungkin dia mencium, mah WC umum Al-Hamam. Nah itulah ya. Seperti itu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Insya Allah karena ini adalah pertemuan sekaligus pembukaan ya, untuk saat ini saya informasikan biar nanti Ustadz Iwan nggak musyawarah lagi, lebih baik disampaikan aja lah kepada jamaah. Untuk sementara saya tidak bisa rutin malam minggu saat dulu, mungkin 1 bulan 2 kali dulu. Jadi misalnya minggu ini ngaji, minggu besok masih ada di tempat lain, tapi saya lagi robi yang kemarin diobrolin. Kalau seandainya pengurus ketua masjid bisa menerima ponakan saya yang mau ngebadalin, saya lepas diterima, saya full di sini. Itu masih tahap pelobian. Jadi mereka itu masih menginginkan kehadiran saya rupanya. Nah maka saya juga dengan mohon maaf kepada jamaah, bukan tidak ingin memenuhi keinginan ya, tapi juga kita harap maklum karena memang saya udah nggak punya jadwal yang kosong di malam apapun, karena satu malam itu minimal 2 ya, kalau yang dekat-dekat bisa 3 Pak kalau di sekitar Tambora mah. Nah ini juga memaksakan diri karena sebenarnya ada di Kali Anyar, cuman itu ama abang saya Haji Dedi digantikan. Saya tanya pengurus, kalau abang saya Haji Dedi ngajar di sini mau enggak? Ya udah nggak apa-apa kalau abangnya di sini. Nah saya aman bisa ke sini. Mari ngobrolin. Insya Allah nanti kesananya kita bisa sambil berjalan. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilafan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.